masalah. Sholawatnya nggak ada contohnya. Contoh sholawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik Zainal Anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Adapun beberapa bentuk sholawat yang tersebar di masyarakat yang bahkan mengalahkan sholawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diuruskan. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul SAW. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من نجا وعلى من اهتدى بسنته إلى يوم القيامة. Yang mana sholawat yang dibaca Firanda tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Firanda mengerjakan apa? Bid'ah. Kalau sudah mengerjakan bid'ah berarti dolalah, sesat. Kalau sudah dolalah berarti calon neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, saya doakan semoga antum-antum semua tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dapat rahmatnya Allah, dapat taufik hidayah, diberi kelancaran rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sudah terbiasa di telinga kita, ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini selalu menyalahkan amaliyah kita. Bahkan sholawat yang sering dibaca oleh warga Nahdien, oleh orang-orang Aswaja, karena tidak diajarkan katanya oleh Rasulullah, ini dianggap sholawat bid'ah, sholawat yang bid'ah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Syafiq Riza Basalama. Ustadz Syafiq Riza Basalama ini dalam ceramahnya mengatakan, kita ingin negeri kita ini bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat menurut mereka kalangan Salafi, kalangan Wahabi ini, salawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salawat yang bid'ah. Ya begitulah orang-orang Wahabi, maunya benar sendiri, maunya menang sendiri, tidak menerima perbedaan dari orang lain. Padahal kalau kita teliti ya, sebenarnya banyak pembesar-pembesar Wahabi ini, banyak ustadz-ustadz Wahabi ini yang membaca sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Buktinya itu, Ustadz Firanda itu mengatakan, wa usalli wa usallimu ala, ya Allah. Coba ini cari orang-orang Wahabi, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya pengikut salaf, yang mengatakan bahwa sholawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Cari sholawat yang dibaca oleh Ustadz Firanda itu, silahkan cari. Adakah hadis sepotong saja yang mengajarkan sholawat sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah itu? Jadi Rasulullah mengajarkan, kalau kamu akan membaca sholawat, maka kamu membaca usolli wa usollimu ala titik-titik ila akhirih. Ada seperti itu? Tidak ada. Padahal sesuatu pekerjaan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah menurut keyakinan orang-orang Wahabi ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah pasti sesat, dan setiap kebid'ahan dan setiap kesesatan pasti di neraka. Beranikah Anda mengatakan Ustadz Firanda itu sesat? Kenapa? Karena Ustadz Firanda di dalam khutbahnya membaca sholawat usolli wa usallimu itu, yang mana sholawat yang dibaca Firanda tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Firanda mengerjakan apa? Bid'ah. Kalau sudah mengerjakan bid'ah berarti dolalah, sesat. Kalau sudah dolalah berarti calon neraka. Seperti itu kan? Itu pemahaman Anda selama ini, bahwa pekerjaan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Jadi sholawat yang dibaca Nahdien, di sholawat burda, di sholawat diba, di sholawat apa, itu kan bid'ah kata orang-orang Wahabi. Kata Zainal Abidin itu, Ahmad ya Habibi salam alik,
Kemudian apa lagi? Assalamualaikum. Kemudian apa lagi? Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Askal Azkiya. Itu bid'ah. Itu kan kata Zainal Abidin. Tetapi kenapa sekarang Firanda, Pak Doktor Firanda ini buat salawat sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah? Bid'ah kan? Ini Anda berani mengatakan bahwa salawat itu bukan urusan ibadah. Biasanya kan Wahabi membagi bid'ah menjadi bid'ah dunia, bid'ah akhirat. Nah, salawat ini urusan apa? Urusan dunia apa urusan akhirat? Kenyataannya Zainal Abidin mengatakan salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah. Tetapi Dr. Firanda, ulama besar Wahabi di Indonesia ini, apa yang dia ucapkan? Usolli wa usallimu. Bid'ah juga itu namanya. Nah, inilah sebenarnya kalau kita teliti, maka bid'ah menurut paham Wahabi itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang tidak ada, tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi bid'ah sebenarnya kalau keteliti orang-orang Wahabi ini adalah bid'ah yang tidak disukai oleh orang-orang Wahabi. Itu sebenarnya. Jadi kalau sudah tidak disukai, maka bid'ah. Tapi kalau disukai, sekalipun tidak diajarkan oleh Rasulullah, sunnah. Sunnah dari mana? Sunnah dari Hong Kong. Ya Allah. Dan sebenarnya saya juga sudah pernah mengomentari ya Pak Syafiq Rizal Basalama ini. Ketika beliau itu mengatakan negeri kita ingin bersalawat dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dirinya sendiri malah membaca salawat lain. Apa salawat yang dibaca Syafiq Rizal Basalama? Sudah pernah saya bahas. Tapi baik, saya baca lagi. Salawat yang sering dibaca oleh Ustadz Syafiq Rizal Basalama ini adalah salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Itu salawat yang sering dibaca oleh Ustadz Syafiq Rizal Basalama di setiap khutbahnya. Bahkan ada yang komentar, itu kan bukan salawat, itu pembacaan khutbah. Dul. Khutbah itu hamdalah pertama kali, yang kedua salawat. Apa Anda mengatakan bahwa salatu Rabbi, salawatu Rabbi atau usolli wa usollimu itu bukan salawat? Terus yang salawat yang mana, Dul? Iya, di dalam khutbah itu harus ada hamdalahnya, alhamdulillahirabbil alamin, harus ada salawatnya. Itu salawat namanya, Dul. Kalau di dalam khutbah bukan salawat, kalau di luar khutbah salawat, di dalam salat salawat. Dul. Gimana Anda ini? Tidak paham. Ada jamaah Wahabi yang komentar seperti itu. Jadi itu kan bukan salawat yang dibaca oleh Syafiq Rizal Basalama, Ustadz Syafiq Rizal Basalama, tapi itu adalah bagian dari khutbahnya. Ini orang Wahabi, PD-nya yang saya acungi jempol. PD sekalipun goblok. Jadi inilah ya untuk teman-teman Aswaja, orang-orang Wahabi itu mengatakan bid'ah, mengatakan sesat itu terhadap pekerjaan yang memang tidak disukai oleh Wahabi. Tetapi kalau pekerjaan itu ternyata disukai, maka mereka akan mingkem dan mungkin menganggap ini adalah sunnah karena disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Kalau orang lain yang menyampaikan bid'ah, salah, perlu dikaji ulang. Tapi kalau ustadznya langsung diterima, ditelan mentah-mentah. Baik, demikian sekedar ulasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.